Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Kimia Analisis Dasar 2, pertemuan yang ke-6 ya, sebelum UTS. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kesetimbangan kimia. Tentunya istilah kesetimbangan kimia mungkin sudah diajarkan di SMA. Kalau yang ngambil sekolahnya di SMA itu diberikan atau sedikit disinggung tentang kesetimbangan kimia. Kalaupun misalkan belum mendapatkan materi ini, mungkin akan saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Oke, nah kesetimbangan kimia ini diawali dari reaksi kimia terlebih dahulu. Nah, reaksi kimia itu ada dua jenis, ada yang reaksi irreversible dan reaksi reversible. Kalau reaksi irreversible berarti reaksi tidak dapat balik. Jika suatu senyawa bereaksi menghasilkan senyawa baru, itu nanti si senyawa baru itu tidak bisa dirubah kembali menjadi senyawa komponen penyusun atau senyawa yang bereaksi dari awal tadi. Nah, di sini dicontohkan misalkan, nah di sini ada NaOH bereaksi dengan HCl, nanti akan menghasilkan NaCl yaitu garam dan air. Nah, senyawa NaCl dan H2O ini tidak bisa bereaksi kembali membentuk HCl dan NaOH. Itu dinamakan reaksi irreversible atau reaksi tidak dapat balik. Nah, biasanya reaksi-reaksi ini memiliki atau contohnya itu adalah yang paling terlihat adalah sifat dari kimianya. Nah, contoh sifat kimia yaitu sifat yang mana jika bereaksi tidak bisa membentuk produk pembentuknya. Contohnya seperti kayu dibakar, kertas dibakar, itu tidak bisa. Kalau kayu sudah dioksidasi dengan bantuan oksigen, kemudian terjadi pembakaran, maka tidak akan menghasilkan kayu kembali. Nah, itu dinamakan reaksi irreversible, yaitu reaksi yang mana jika suatu senyawa sudah bereaksi dan menghasilkan produk itu tidak bisa menghasilkan senyawa pembentuk tadi. Contoh, jika NaOH bereaksi dengan HCl tidak bisa menghasilkan bereaksi dengan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, NaCl dan H2O itu tidak bisa bereaksi kembali membentuk HCl dan NaOH. Dan yang kedua adalah reaksi reversible. Kalau reaksi reversible berarti reaksi yang dapat balik, yang mana jika suatu produk nanti akan terurai menghasilkan suatu reaktan bereaksi terurai menghasilkan suatu produk. Nah, si produk itu bisa kembali menjadi reaktannya. Gitu. Contoh di sini misalkan di sini ada nitrogen dan hidrogen bereaksi menghasilkan amonia. Nah, si amonia ini itu bisa terbentuk kembali atau membentuk kembali menjadi hidrogen dan amonia. Itu dinamakan reaksi dapat balik. Jadi reaksinya bolak-balik gitu. Itu dinamakan bentuk pendahuluan dari kesetimbangan. Nah, apa itu kesetimbangan? Nah, di sini ada reaksi umumnya nih, reaksi umum di mana misalkan di sini ada produk A dan produk B bereaksi menghasilkan produk C dan produk D. Nah, yang mana si produk yang dihasilkan itu akan bisa menghasilkan atau bereaksi kembali menjadi senyawa awalnya. Nah, jadi satu keseimbangan ialah suatu keadaan di mana konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah lagi oleh karena laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, dinamakan setimbang itu yang mana reaksi bolak-balik dari A plus B menghasilkan C plus D nanti bisa kembali menjadi produk awalnya ke sini. Nah, yang dimaksud setimbang itu apa? Yang mana produk reaktan itu sama dengan produk hasil reaksi, jumlahnya selalu sama dalam keadaan setimbang. Jadi nggak bisa berubah menghasilkan produk, tidak bisa berubah kembali menjadi reaktan. Itu dinamakan keadaan setimbang. Nah, di sini ada grafik kesetimbangan. Nah, di sini ada A, ada B, ada C. Nah, di mana nilai C itu adalah produknya. A dan B itu adalah senyawa yang bereaksi. Nah, di sini dari awal pencampuran, di mana ketika A dan B mulai bereaksi, nah A dan B mulai bereaksi, A dan B otomatis menurun grafiknya. A dan B mulai bereaksi dan produk belum terbentuk. Nah, reaksi berlangsung sehingga setelah A dan B bereaksi maka akan menghasilkan C. Yang otomatis asalnya C0 itu naik kurvanya. Kurvanya menjadi naik. Hanya terjadi pada awal sekali reaksi, jadi cepat reaksinya. Nanti pada kondisi tertentu,
Nah, di daerah kinetik di sini, nah, bersamaan dengan terbentuknya C, reaksi balik juga. Jadi dari C itu ada yang kembali juga menjadi A dan B. Nah, reaksi juga ada yang kembali di sini dari C. Nah, semakin dekatnya pada keadaan keseimbangan, nah, maka laju arah produk semakin melambat. Nah, arah produk itu A dan B ditambahkan menjadi C atau bereaksi menjadi C. Nah, lama-kelamaan makin melambat. Nah, makin melambat pembentukan C-nya karena ada sebagian dari C yang kembali menjadi A, kembali terus bolak-balik seperti itu. Nah, nanti akan berada pada keadaan setimbang. Nah, kalau sudah setimbang, di mana tidak ada lagi yang membentuk C dan tidak ada lagi yang membentuk reaktan A dan B. Jadi keadaannya tetap seperti itu. Itu dinamakan kesetimbangan, di mana reaksinya berlangsung antara reaktan bereaksi menghasilkan produk dan produk juga ada yang bereaksi menghasilkan reaktan. Nah, dalam kondisi tertentu di mana kondisinya seimbang, di mana tidak ada yang membentuk produk, tidak ada yang membentuk reaktan. Jadi itu dinamakan keadaan kesetimbangan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri kesetimbangan dinamis yaitu yang pertama reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Dari reaktan jadi produk, produk jadi reaktan gitu. Itu dinamakan ciri-ciri kesetimbangan. Di mana kondisinya tetap sama. Kemudian terjadi pada ruangan tertutup. Ruangan tertutup otomatis suhu dan tekanan sama atau tetap. Jadi tidak ada kenaikan suhu, tidak ada tekanan, maka itu ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Kemudian volume ke satu produk dan volume reaktan atau jumlah produk dan jumlah reaktan itu dalam keadaan sama. Kemudian tidak terjadi perubahan makroskopis, contohnya tidak ada kristal, tidak terbentuk kristal secara kasat mata, ataupun tidak mengalami reaksi yang tidak kasat mata juga, yang tidak bisa secara langsung. Intinya tidak ada produk yang dihasilkan, baik tidak ada senyawa yang dihasilkan, baik produk reaksi ataupun reaktan. Jadi keadaannya setimbang. Kemudian setiap komponen tetap ada, baik produk, baik reaktan itu selalu ada, karena sudah dalam keadaan setimbang. Nah, kesetimbangan ada dua jenis, ada kesetimbangan homogen, ada juga kesetimbangan heterogen. Kalau kesetimbangan homogen ialah kesetimbangan yang semua komponen itu merupakan satu fase. Kalau gas bereaksi menghasilkan produk gas lagi. Kalau cairan bereaksi membentuk produk cairan lagi. Itu dinamakan kesetimbangan homogen. Nah, contoh di sini ada kesetimbangan sistem gas dan gas. Contoh misalkan di sini ada 2 molekul SO ditambahkan 1 molekul oksigen, nanti akan menghasilkan 2 SO di sini. Di sini ada yang kurang kayaknya 2 SO2 mungkin ya. Atau mungkin seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan gas atau produk yang seperti ini. Nanti produk ini akan kembali menjadi, maaf, di sini bukan 2 SO tapi 2S ditambah 2 molekul sulfur ditambahkan 1 molekul oksigen, maka nanti akan menghasilkan 2 molekul SO di sini. Nah, SO ini akan kembali menjadi sulfur kemudian oksigen. Maaf ya, di sini diralat bukan 2 SO tapi hanya S saja, 2S yang di sini. Jadi sulfur bereaksi dengan oksigen menghasilkan sulfur oksida atau 2SO. Nah, nanti 2SO itu bisa bereaksi kembali atau bereaksinya kembali ke keadaan atau ke posisi reaktan, yaitu membentuk oksigen dan sulfur kembali. Nah, itu adalah kesetimbangan homogen karena berlangsung dalam satu fase, di mana sulfur itu gas, oksigen gas, SO juga gas. Nah, itu satu fase. Kemudian yang kedua, kesetimbangan cair-cair. Jadi ini fasenya fase cair, di mana produk ataupun reaktan itu dalam bentuk cair. Contohnya di sini ada amonium NH4OH, nanti akan terurai menjadi ion amonium dan ion hidroksida. Nah, ada amonium hidroksida, nanti akan menghasilkan ion NH4 dan OH-. Ini dua-duanya dalam bentuk cair, yang mana dari NH4 dan OH- itu akan bisa reaksinya bisa kembali menghasilkan NH4OH. Nah, itu dinamakan kesetimbangan homogen karena berlangsung satu fase. Jadi kalau reaktannya cair dengan cair bereaksi menghasilkan cair, maka itu kesetimbangan satu fase. Ada juga kesetimbangan dua fase atau heterogen, di mana kesetimbangan ini terdiri dari dua fase atau lebih. Contoh misalkan di sini ada kesetimbangan sistem padat cair. Misalkan di sini ada CO3 yang asal mulanya padat itu akan terurai menjadi CaO itu dalam bentuk padat dan CO2 itu adalah gas. Jadi semuanya tidak dalam bentuk fase padat. Jadi ada padat, ada gas atau
cair atau melibatkan wujud yang lain selain wujud asalnya. Misalkan di sini si gas CO2 dan padatan CaO nanti akan bereaksi kembali mungkin bentuk CaCO3. Kemudian kesetimbangan sistem cair dan gas, berarti cair yang asalnya di dalamnya mengalami reaksi kesetimbangan lebih dari satu fase, yaitu melibatkan wujud senyawa yang cair ataupun wujud senyawa yang gas. Contohnya di sini ada Ag2CO4, ada perak kromat di sini. Ag2CO4 itu sifatnya atau wujudnya padat. Kemudian nanti bisa terurai menjadi ion perak, 2Ag+ menjadi ion dan ion kromat itu dalam bentuk cair. Jadi jika perak kromat terurai menjadi Ag+ dan Cr4-, 2- itu akan menghasilkan wujud yang cair yang asal mulanya padat. Itu dinamakan kesetimbangan heterogen karena melibatkan dua fase. Nah, kemudian kesetimbangan juga bisa bergeser. Nah, di sini berdasarkan Lee Chatelier, nah jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi tertentu, nah misalkan di sini ada reaktan, di sini ada produk. Nah, misalkan jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi tertentu, maka kesetimbangan itu akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Jadi jika produknya ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Nah, jika reaktan ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya juga, gitu. Itu yang dinamakan pergeseran kesetimbangan. Kenapa ada pergeseran? Tujuannya yang ini, untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Karena adanya penambahan baik ke produk ataupun reaktan, maka reaksi akan bergeser supaya mempengaruhi aksi tersebut, menyeimbangkan saja. Sehingga terjadi pergeseran reaksi. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi konsentrasi kesetimbangan? Yang pertama, mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Mohon maaf. Nah, yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, jika konsentrasi ditambah, baik di reaktan kita tambah, maka konsentrasi produk itu akan meningkat. Kenapa? Karena reaksi bergeser ke arah produk. Begitupun sebaliknya. Jika produk yang kita tambah, maka nanti reaktan akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena reaksi bergerak ke arah sebaliknya. Itu pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Kemudian, yang kedua adalah faktor suhu. Jika suhu dinaikkan, maka penambahan atau akan menambah atau memberikan energi ya. Jadi suhu dinaikkan itu berarti kita memberikan energi terhadap baik reaktan ataupun terhadap produk. Maka reaksi akan bergeser secara endoterm ke arah yang membutuhkan energi. Supaya lebih jelas nanti saya jelaskan ini. Misalkan di sini ada reaksi pembentukan N2O4 itu akan menghasilkan 2NO2 dengan bantuan energi sebanyak 59 kJ. Di sini di mana jika 2NO2 itu akan meningkat apabila suhunya ditambah yang ini. Dan kemudian N2O4 itu akan meningkat jika suhunya dikurangi. Nah, kalau Anda memberikan energi terhadap sistem ini, maka otomatis nanti yang akan memberikan produk lebih banyak adalah 2NO2. Kenapa? Karena pada pembentukan 2NO2 di mana di sini sangat membutuhkan energi. Tetapi jika suhunya diturunkan, maka 2NO2 itu akan berkurang. Kenapa? Karena reaksinya bergeser ke sebelah sini. Karena N2O4 itu reaksi pembentukannya membutuhkan energi. Nah, itu analoginya. Kemudian, faktor berikutnya adalah tekanan. Nah, perubahan tekanan nanti itu akan berpengaruh juga terhadap volume. Nah, di sini menurut hukum Boyle, di mana jika tekanannya diperbesar, otomatis kan volumenya mengecil. Karena tekanan diperbesar, misalkan ada suatu medium, ada suatu zat dalam bentuk gas, dalam suatu wadah tertentu, kita berikan tekanan, otomatis volumenya akan mengecil. Nah, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang paling kecil. Itu menurut Boyle. Kemudian yang kedua, jika tekanan diperkecil,
tekanan diperbesar, volume diperkecil. Tapi jika tekanannya diperkecil, maka volumenya menjadi memperbesar. Maka reaksi bergeser ke arah volume jumlah mol gas yang paling besar. Contoh seperti ini. Misalkan di sini ada nitrogen atau N2, ada juga hidrogen atau H2, itu akan menghasilkan amonia atau NH3. Di sini ini adalah hidrogen nih, yang ini hidrogen. Hidrogen. Nah, di sini nitrogen nih, ini nitrogen. Jika tekanannya diperbesar, otomatis turunkan tekanannya, maka otomatis reaksi akan mengarah ke koefisien yang paling kecil. Ini paling kecil di sini yang mana? Ini yang paling sedikit kan? 1. Nah, maka otomatis jika tekanannya diperbesar, maka ini akan meningkat 1, 2, 3. Yang asal mulanya 1 menjadi 3. Tapi jika ininya tekanannya dilonggarkan, maka reaksi bergeser ke koefisien yang paling banyak. Maka yang paling banyak ini. Nah, H+. Hidrogen yang lebih banyak. Karena diperbesar tadi, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil. Reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Jumlah molnya lebih kecil yang mana? Ini yang lebih kecil. Kemudian, jika tekanannya diperkecil, dilonggarkan, maka volume diperbesar. Otomatis, reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Nah, karena tadi jumlah mol gas yang paling besar adalah hidrogen, maka reaksinya yang paling besar adalah pembentukan hidrogen akan menjadi lebih banyak. Kemudian, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan apalagi? Yang berikutnya adalah pengaruh katalis. Nah, di sini katalis itu hanya berperan untuk mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Jadi reaksinya supaya reaksinya cepat, supaya reaksi pembentukan keseimbangannya cepat, itu bisa dibantu dengan katalis. Tetapi katalis itu tidak mempercepat pergeseran, tidak mempengaruhi pergeseran ke kiri atau ke kanan, tidak mempengaruhi pergeseran dari reaktan menjadi produk ataupun dari produk menjadi reaktan. Itu sifat katalis. Jadi katalis itu hanya berperan meningkatkan laju reaksi. Laju reaksi misalkan dari produk, misalkan ada NaOH ditambah HCl supaya reaksi membentuk NaCl-nya lebih cepat. Nah, itu hanya membentuk NaCl saja. Setelah dalam keadaan setimbang, udah katalis tidak ada kerjanya lagi. Jadi katalis itu hanya mempercepat laju reaksi saja, baik reaksi pembentukan produk atau reaksi penguraian produk menjadi reaktan. Nah, setelah stabil, ya udah, sudah setimbang, itu tidak akan berpengaruh lagi penambahan katalis di situ. Kemudian, hukum kesetimbangan menurut yang kedua, yaitu menurut Galberg dan Wagi. Nah, jika hasil kali konsentrasi atau hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya itu dibandingkan terhadap hasil kali koefisien atau konsentrasi reaksi yang dipangkatkan koefisiennya ternyata berbanding atau senantiasa tetap. Jadi jika hasil kali konsentrasi hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya itu dibagi atau dibandingkan terhadap hasil kali konsentrasi reaksi yang dipangkatkan koefisiennya ternyata perbandingan itu senantiasa tetap. Nah, itu dinamakan ketetapan kesetimbangan. Disimbolkan K nantinya. Di sini ada rumusnya. Di mana ketetapan kesetimbangan di sini jika ada reaksi A ditambah B itu menghasilkan C ditambah D. Di sini A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu adalah koefisiennya. Nah, maka otomatis nanti tetapan kesetimbangannya bisa dituliskan seperti ini. Tetapan kesetimbangan zat ruas kanan, berarti ruas kanan itu adalah produk, ini yang sebelah sini, dibagi zat ruas kiri. Ruas kiri berarti adalah reaktan. Nah, jika dituliskan rumus, maka otomatis tetapan kesetimbangan, maka konsentrasi produk yang pertama dikalikan konsentrasi produk yang kedua, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Kemudian dibagi konsentrasi reaktan ke-1 dikali konsentrasi reaktan kedua, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Nah, ini reaksi awalnya. Nah, itu untuk mencari ketetapan kesetimbangan. Contoh soal misalkan di sini. Untuk reaksi kesetimbangan berikut, tuliskan rumus ketetapan kesetimbangannya. Nah, tadi berarti KC. Nah,
SO3 pangkat 2. Berarti SO3 kan produk. Nah, ini SO3 pangkat 2 dari mana? Koefisiennya nih pangkat 2. Nah, gitu. Dibagi konsentrasi SO2. Nah, SO2 di sini kan koefisiennya berarti pangkat 2. Nah, dikali konsentrasi oksigen, ini oksigen, dipangkatkan koefisiennya. Karena tidak ada koefisiennya di sini, atau 1, maka di sini tidak ditulis koefisiennya. Itu untuk menuliskan rumus kesetimbangan dari suatu reaksi. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti silakan Anda tuliskan saja, tidak saya cantumkan jawabannya. Ikuti saja jawabannya seperti yang ini. Nah, ini contoh soal, tidak usah dikumpulkan. Tinggal Anda buat saja rumusnya. Nah, intinya bagian produk dibagi bagian reaktan. Tapi jangan lupa ke koefisiennya. Nanti akan dipangkatkan koefisiennya. Kalau seperti ini tidak ada koefisiennya, maka tidak akan ada nilainya, nilai koefisiennya. Jadi tidak usah dipangkatkan. Karena suatu angka dipangkatkan satunya, maka angka itu sendiri. Kemudian, hubungan konsentrasi zat pada keadaan setimbang. Misalkan di sini ada rumus nih, sama seperti tadi, diulangi saja. Nah, di sini rumusnya suatu zat A bereaksi dengan suatu zat B menghasilkan suatu zat C dan suatu zat B. Maka tetapkan kesetimbangannya. Nah, ini produk kan P dikali D, pangkatkan koefisiennya. Koefisiennya berarti P dan Q. Nah, sama saja rumusnya, cuma beda simbol saja. Dibagi reaktan. Di sini reaktannya yang sebelah kiri. Sebelah kiri berarti A, konsentrasi A dikali konsentrasi B, dipangkatkan koefisiennya. Ini koefisiennya M untuk A, N untuk B. Nah, sini ada keterangannya. K ini adalah ketetapan kesetimbangan. A ini sini adalah konsentrasi A pada kesetimbangan, itu sama dengan mol per volume. Itu sama dengan volumenya biasanya dalam liter. Kemudian konsentrasinya yang B itu adalah konsentrasi B, kesetimbangan pada kesetimbangan, atau sama dengan satuannya mol per volume. Volumenya itu semuanya dalam liter. Nah, itu sama juga untuk nilai untuk C dan D. Nah, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan tentang tetapan kesetimbangan. Yang pertama, harga tetapan kesetimbangan atau nilai K itu merupakan ukuran seberapa banyak hasil reaksi yang terbentuk pada kesetimbangan. Seberapa banyak hasil reaksi yang terbentuk pada kesetimbangan. Jika nilai K-nya lebih dari 1, berarti reaksi pada kesetimbangan lebih banyak. Itu hasil reaksi pada kesetimbangan lebih banyak daripada pereaksinya. Hasil reaksinya enggak? Nah, jika nilai K-nya lebih dari 1, K-nya lebih dari 1 yang ini, maka otomatis produk ini akan lebih besar. Nah, jadi berbanding lurus. Dan jika K-nya kecil, maka produk hasil reaksi itu akan lebih sedikit daripada pereaksinya. Tuh. Jadi berbanding lurus. Jika K-nya meningkat, maka otomatis produknya meningkat. Jika K-nya kecil, maka produknya berarti sedikit. Nah, harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Selama suhu dalam keadaan tetap, maka harga K-nya juga tetap. Tadi kan yang mempengaruhi terhadap kesetimbangan itu suhu, tekanan. Kemudian konsentrasi dan katalis. Jika yang keempat itu tetap, maka nilai K-nya pasti tetap. Kemudian pada reaksi endoterm, di manakah berbanding lurus dengan suhu. Kemudian pada reaksi eksoterm, di manakah berbanding terbalik dengan suhu. Dibuka kembali apa itu endoterm, apa itu eksoterm. Di sini ada contoh soal. Bisa nggak misalkan Anda menjawab jika contoh soalnya seperti ini? Ini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak lengkap. Nah, diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, reaksinya ada di sini. Nah, nilai K-nya udah ada. Hitung tetapan kesetimbangannya. Nah, untuk mencari tetapan kesetimbangannya dari yang nilai ini belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena soalnya tidak lengkap. Nah, kalau soalnya seperti ini, nah, jika konsentrasi masing-masing sudah diketahui, ini di sini sudah diketahui konsentrasi masing-masingnya, maka bisa diketahui tetapan kesetimbangannya. Karena rumus tetapan kesetimbangan di mana konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi konsentrasi sudah ada, ya tinggal dihitung saja. Nah, gimana kalau misalkan belum diketahui misalkan. Jadi konsentrasinya itu hanya sebagian yang diketahui, kemudian yang diketahuinya yang lainnya.
maka ada beberapa yang harus Anda penuhi di sini. Yang pertama, tuliskan reaksinya dulu. Kemudian buat tabel, masukkan semua data yang ada dari soal ke dalam tabel tersebut. Kemudian lengkapi angka-angka jalur koefisien melalui perbandingan koefisien. Kemudian lengkapi mol masing-masing. Jadi dari soal tersebut masukkan ke dalam tabel. Nanti saya kasih contoh soalnya. Nah, misalkan tuliskan reaksinya dulu. Nah, ini reaksinya tuliskan dulu. Masukkan ke tabel dari reaksi itu. Berapa reaksi mula-mula, berapa yang terurai, dan berapa yang dalam keadaan setimbangan. Kalau seperti ini, nanti ada bingung. Ini keterangan dari tadi. Yang ini keterangannya. Nah, mendingan saya kasih contoh soal saja. Nah, misalkan di sini, seperti ini contoh soalnya. 0,1 mol HI. Nah, 0,1 mol HI, diketahui 0,1 mol HI dimasukkan ke dalam tabung 1 liter. Berarti ada volume 1 liter nih. Kemudian terurai sesuai reaksi. Nah, reaksinya sudah ada nih. 2HI itu akan terurai menjadi H2 dan I2. Nah, jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, nah ini udah ada di datanya. Maka bisa jawab seperti ini. Tadi, reaksinya tadi 2HI itu akan terurai menjadi H2 dan I2. Mula-mula tadi ini. Nah, 0,1 mol HI dimasukkan ke dalam tabung 1 liter. Berarti HI-nya sebanyak 0,1 mol. Kemudian terurai menghasilkan I2. Berapa banyak tadi? I2-nya 0,02. Nah, I2-nya 0,02. Nah, berapakah misalkan tetapan kesetimbangannya? Maka hitung dulu berapa yang terurai. 2 dikali 0,02. Maka 0,04 yang terurai. Berarti jika I2-nya 0,02, maka H2-nya juga 0,02. Karena 2 dikali yang terurainya berapa? Yaitu 0,02, itu adalah 0,04. Berarti 0,04 bagi 2, nah, otomatis 0,02 untuk H2, 0,02 untuk I2. Maka berapakah misalkan jumlah dari HI-nya? Maka otomatis 0,1. Dalam kesetimbangan berapa konsentrasinya? Mohon maaf. Tadi HI-nya kan 0,1. Berarti 0,1 dikurangi 0,04 berarti 0,06. Konsentrasi dalam keadaan setimbang. 0,06 HI yang tersisa, 0,02 H2 yang terbentuk, 0,02 I2. Nah, hitung konsentrasi masing-masing. Karena volumenya 1 liter, tadi ini 1 liter. Karena volumenya 1 liter, maka untuk mencari konsentrasi HI di sini, maka otomatis tadi mol per liter. Konsentrasinya kan ya, mol per liter atau per volume, di mana volumenya dalam satuan liter. Berarti jumlahnya 0,06 dibagi 1 liter. Nah, kalau misalkan suatu angka dibagi 1, berarti angka itu sendiri. Nah, hasilnya adalah 0,06. Nah, kemudian untuk H2 berapa konsentrasinya? Nah, ini juga sama. Rumusnya mol per liter. Berapa mol? 0,02 mol. Dibagi berapa banyak semuanya volumenya? Tadi 1 liter. Bagi 1 liter sama dengan 0,202. Kemudian jumlah atau konsentrasi I2-nya, maka I2-nya adalah 0,02 mol. Berarti 0,02 mol dibagi 1 liter itu sama dengan 0,02. Masukkan ke rumus. K sama dengan produk itu yang ini. K sama dengan konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi I2, pangkatkan koefisiennya. Ini kan nggak ada koefisien nih. Di sini nggak ada koefisiennya untuk H2 dan I2. Berarti di sini koefisiennya 0. Kosongkan saja bukan 0, 1 koefisiennya. Kalau angkanya 1 biasanya nggak ditulis. Kemudian dibagi reaktan. Reaktannya adalah HI. Nah, HI koefisiennya 2, berarti dipangkatkan 2. Maka 0,02 dikali 0,02 dibagi 0,06 pangkat 2. Itu adalah koefisiennya. Maka hasilnya tetapan kesetimbangnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang contoh yang kedua nih. Kalau contoh yang kedua, justru yang sudah diketahui itu adalah tetapan kesetimbangannya. Nah, jika tetapan kesetimbangannya adalah 0,25, nah reaksinya A tambah B sama dengan AB, di mana di sini AB2 di sini, di mana B di sini memiliki 2 nilai koefisiennya. Nah, berapa jumlah mol A? Nah, nanti cari nih, berapa jumlah mol A? Berapa jumlah mol A yang harus dicampurkan pada 4 mol B? Kalau B udah diketahui jumlahnya 4 mol.
dalam volume 5 liter nih, volume 5 liter agar menghasilkan 1 mol AB2. Nah, berarti yang sudah diketahui mol B, mol AB dan ketetapan kesetimbangan. Yang dicari itu adalah berapa mol A yang harus ditambahkan. Nah, hitungannya. Nah, ini reaksinya. A ditambah B menghasilkan AB. Koefisiennya berarti yang ada di sini 2. Untuk B, A dan AB koefisiennya masing-masing 1. Tuliskan di sini. Mula-mula misalkan di sini mol A misalkan X. Kita tuliskan nilai X dimisalkan X mol. Kemudian B jumlahnya adalah 4 mol. Dan AB jumlahnya tadi berapa mol? 1 mol. Nah, 1 mol. Nah, tapi 1 mol. Ini dalam keadaan kesetimbangan, ditulisnya di bawah, maka pakai panahnya ke bawah seperti ini. Nah, mula-mula yang terurai tadi nilai A berarti hanya 1 karena koefisiennya 1. Dan B koefisiennya 2, maka terurai itu sebanyak 2. Maka otomatis kesetimbangannya untuk nilai A berarti X min 1. Nilai X yang atas dikurangi yang terurai berarti X min 1. Kalau yang B yang terurainya adalah 4 min 2, itu 4 mol terurai sebanyak 2 mol, berarti nilainya 2. Nah, otomatis tinggal hitung konsentrasinya. Konsentrasi AB2 itu sama dengan mol per volume atau dalam liter, 1 per 5. 5 dari mana? Ini 5 liter. Ini dalam 5 liter. Nah, kemudian konsentrasi A. Yang ini berapa konsentrasinya? Nah, tinggal rumusnya mol per liter. Mol per liter itu sama dengan, nah, di sini molnya kan belum diketahui. Nah, kesetimbangannya ini molnya. X min 1. Berarti X min 1 per 5. Sama dengan X min 1 per 5 di sini nilainya. Kalau yang B, karena koefisiennya, karena yang terurainya adalah 2 mol, maka otomatis atau pada keadaan setimbangnya 2 mol, maka konsentrasi B itu sama dengan mol dibagi 5 liter. Berarti kalau 2 mol berarti 2 dibagi 5 di sini. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Nah, masukkan ke rumus AB di sini, AB2. Kenapa yang tulis AB2 dulu? Karena di sebelah kanan itu adalah AB2. AB2 dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Dipangkatkan koefisiennya. Karena AB dan A itu tidak ada koefisiennya atau 1 koefisiennya, maka tidak dituliskan di sini. Yang ada koefisiennya di sini ada B, yaitu 2. Maka dipangkatkan 2 yang B. Maka bisa dihitung nantinya. K itu tadi berapa yang diketahui? 0,25. Nah, 0,25. 0,25 itu sama dengan 1/4. Kalau mau pakai pecahan, maka pakai persamaan yang ini. Tapi saya mah gak mau pakai pecahan. Boleh, gak mau pakai pecahan, berarti yang ini dipakainya. 0,25 kali 0,2. 0,2 dari mana? Nah, ini 1 per 5. 1 dibagi 5, berapa? 0,2. Gitu. Kemudian di sini, X min 1 per 5. Dari mana? Ini. Tuliskan dulu di sini, karena ini yang akan kita cari. Kemudian 2 bagi 5. 2 bagi 5, itu 0,4. Dipangkatkan 2. Gitu kan ya, berarti 0,16. Nah, ini kan bingung kok tiba-tiba ada nilainya X sama dengan 26. Nah, ini rinciannya. Nah, itu saya pecahkan dari sini ke sini. 0,25 sama dengan 0,2 dibagi X min 1 per 5 dikali 0,4 pangkat 2. 2 ini adalah koefisiennya dari B tadi. Berarti 0,25 sama dengan 0,2 dibagi X min 1 per 5 dikali 0,16. Nah, nanti hasilnya silahkan Anda pelajari, nanti bisa diketahui 25. Nilainya sama dengan yang ini, 2526. Gitu ya. Nah, mungkin saya cukupkan sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan khususnya dari saya selaku pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.